Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu buku non-fiksi yaitu Show Your Work karya dari Austin Kleon, pokoknya itulah. Buku satu ini tuh masuk ke dalam series non-fiksi soal kreativitas yang ditulis oleh Austin Kleon sendiri, buku kedua kalau nggak salah. Tagline-nya tuh 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik banyak orang. Gue udah baca buku pertamanya, jadi tinggal buku terakhirnya yang belum gue baca. Tapi untuk video pembahasannya sendiri, gue mau bahas buku yang kedua dulu, yang Show Your Work. Kenapa? Well, karena buku satu ini sih yang gue tuh paling penasaran gitu dari dulu. Pengen baca, pengen belajar. Di antara ketiga buku soal kreativitas yang ditulis oleh Austin Kleon itu sendiri. Di buku pertamanya yang Still Like an Artist, dia tuh ngebahas soal proses kreatif. Sedangkan untuk buku Show Your Work 1 ini akan lebih berfokus pada bagaimana karya kalian bisa terdiscover gitu ya, oleh lebih banyak orang. Dan ya, mungkin itu aja untuk openingnya. Sekali lagi, tungguin aja untuk pembahasan yang Still Like an Artist, gue pasti bikin. Sekarang kita masuk ke pembahasan bukunya sendiri dan akan gue mulai dengan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu. So, Show Your Work, 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik banyak orang. Kata Edgar Allan Poe, sebagian besar penulis takut jika proses berkaryanya diketahui orang lain. Sementara itu, Pablo Picasso kerap membuat orang yang berkomunikasi dengannya justru kehilangan energi dan motivasi berkarya. Ya, keduanya memang maestro legendaris. Tapi, sekarang bukan saatnya lagi berkarya ala mereka. Bukan juga zamannya Mozart sang jenius musik. Ini eranya kamu, siapapun kamu bisa berkarya. Lalu, apa kuncinya? Tunjukkan saja. Pada zaman keterbukaan ini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi hebat. Jangan sembunyikan proses kreatifmu, undang orang-orang untuk melihatnya, jangan khawatir kritik karena itu bahan pelajaran buatmu. Ide yang menurutmu tidak menarik, siapa tahu luar biasa bagi orang lain. Lebih dari itu, karyamu juga bisa menginspirasi orang lain. Jadi tunggu apa lagi? Tak perlu ragu atau malu, berbagi karya membuatmu kaya. So itu tadi untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan Show Your Work ini sendiri akan dibuka dengan satu kutipan yang menurut gue menarik banget sih. Yaitu bagi seorang seniman, masalah terbesar yang harus diatasi adalah bagaimana caranya menarik perhatian. Dan kemudian akan dipantik lagi dengan sebuah fenomena. Jadi Austin Kleon tuh ngomong kalau dari sekian banyak pertanyaan para pembaca, yang paling sering mereka ajukan adalah menyangkut promosi diri. Bagaimana cara memperkenalkan karyaku, bagaimana agar aku diperhatikan, bagaimana cara aku mendapat audiensi, dan apa strategimu. Kemudian akan diteruskan dengan satu kutipan dari komedian Steve Martin yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Dia tuh ngomong kalau berkaryalah sebagus mungkin supaya orang tak mungkin mengabaikanmu. Bila kamu berfokus pada kualitas, kata Martin, orang akan datang kepadamu. Nah, Austin Kleon tuh setuju. Bukan kamu yang menemukan konsumen untuk karyamu, melainkan sebaliknya. Namun, berkarya bagus saja tidaklah cukup. Agar ditemukan, kamu juga harus mudah untuk ditemukan. Menurut Austin Kleon, ada cara mudah untuk menyebarkan karyamu dan menjadikannya gampang untuk ditemukan, sementara kamu bisa tetap berfokus menjadi ahli di bidangmu. So, itu sih untuk kalian yang penasaran sama salah satu bagian dalam tahap akhir proses kreatif, yaitu Show Your Work tadi, mungkin bisa banget cobain buku satu ini. Gue nandain banyak banget poin dari buku satu ini, karena ya gue emang suka sama topiknya dan memang pengen belajar. Dan di antara banyaknya poin-poin yang gue tandain tadi, gue pengen nyampein beberapa aja ya, dan gak akan gue jelasin lebih jauh. Karena, akan masuk ke disclaimer yang selalu gue sampaikan di tiap video pembahasan buku non-fiksi di Sudut Koma ini. Jadi gue tuh sebenarnya adalah tim fiksi. Gue baca beberapa buku non-fiksi, biasanya tuh yang topiknya gue pengen belajar atau pengen mendiskusikan topik tadi lebih jauh lagi, tapi nggak yang banyak banget dan nggak sampai jadi avid reader buku-buku non-fiksi gitu. So, di setiap pembahasan buku non-fiksi yang gue bikin akan lebih ke impresi gue terhadapnya, beberapa poin yang gue suka dari bukunya, kelebihan dan kekurangan yang gue temukan, ya kayak gitulah. Nggak akan jadi satu video pembahasan atau pembedahan buku gitu. Yang dari awal sampai akhir, poin-poinnya apa aja, nggak kayak gitu. Karena in the end of the day, gue menganggap bahwa buku non-fiksi itu sama kayak buku puisi. Kalian nggak akan dapat esensi dari bukunya secara utuh kalau kalian nggak baca sendiri bukunya. So, itu ya disclaimer-nya. Oke, balik lagi ke beberapa poin atau insight-insight yang diberikan sama Austin Kleon yang nyantol gitu di kepala gue. Yang pertama adalah jangan takut untuk berbagi proses berkarya.
penting untuk kita mendokumentasikan proses, pengkaryaan kita tadi, instead of hanya, membagikan soal hasilnya aja. Kita nggak usah takut, mungkin kita akan dianggap amatir atau jatuhnya kayak, nge-share rahasia dapur gitu ya, enggak. In the end of the day, kita sebagai manusia tuh akan penasaran sama apa yang dilakukan oleh manusia lain, karena kita makhluk sosial ya, dan proses kita membagikan, behind the scene pengkaryaan kita tadi tuh juga yang akan menarik, lebih banyak audiens gitu. Kita nggak mau jadi, artis yang gatekeep, kita nggak mau jadi, artis yang mengurung diri dan sebagainya dan sebagainya. Bukan eranya itu lagi, karena di zaman ini untuk memperbesar peluang kalian terdiscover adalah melalui internet. So, berbagi sebanyak mungkin, nggak hanya soal hasilnya, tetapi juga soal prosesnya akan memperbesar peluang terdiscover tadi. Dia juga ngulik soal feeds dan stok konten, terus apa aja yang sekiranya kalian bisa share, apa aja yang sebaiknya kalian keep untuk kalian sendiri, mindset untuk tetap menjadi amatir, tetap belajar sampai kapanpun, terus mindset ignore aja orang-orang yang sekiranya menjatuhkan kalian, banyak lah. Sekali lagi nggak akan gue explain lebih rinci lagi, selengkapnya kalian bisa baca sendiri bukunya, tapi yang jelas gue dapat banyak sekali insight dari buku satu ini. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka bagaimana series buku non-fiksi tentang kreativitas yang ditulis oleh Austin Kleon satu ini tuh kayak compact gitu ya, baik dari segi materi maupun dari segi fisiknya juga. Kalau fisiknya kan emang udah kelihatan ya, dia kotak kecil gitu. Tapi sisi compactnya tadi tuh juga tercermin di isi bukunya. Dilimitasi ke 10 bab aja kan. Dan disampaikan dengan, ya nggak bertele-tele gitu. Nggak yang over complicated banget, tapi tetap insightful dan, bisa dengan mudah kita implementasikan. So, itu gue suka. Kemudian, cara kepenulisannya ya, dia juga ringan banget. Kemudian next gue juga suka bagaimana Austin Kleon tuh, dia kan mendeskripsikan dirinya sendiri tuh sebagai penulis yang gemar menggambar kan. Nah, di dalam buku satu ini tuh, dan di buku-buku dalam series yang sama, judul-judul lain, dia tuh kayak masukin semacam grafik pendamping lah dalam proses penyampaian materi yang, ingin dia sampaikan. Kayak contohnya ini, kemudian ini, ada banyak lah di sepanjang bukunya. So, itu tadi untuk kelebihan-kelebihan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kayaknya cuma, satu aja sih, dan ini juga bukan kekurangan-kekurangan banget sebenarnya, tapi lebih ke preferensi, yaitu gue ngerasa Austin Kleon merupakan satu orang yang kayaknya tuh asik banget gitu untuk, diajak ngobrol soal proses kreatif. Dan if dia tuh punya atau akan nerbitin buku dengan topik yang sama dengan format yang jauh lebih detail daripada buku satu ini, gue akan beli dan akan pengen baca sih. Bukan berarti buku yang compact dan efektif ini tuh jelek atau gimana ya, tapi sekali lagi, dia tuh adalah tipe-tipe orang yang menurut gue asik banget untuk diajak ngomong soal kreativitas. So, I crave more lah. So, itu sih. Sama mungkin satu lagi ya, ini lebih ke buat guyonan aja sih, bercanda doang. Tapi salah satu, grafik yang dia imbuhkan ke dalam isi buku satu ini tuh, desainnya kayak doesn't age well. Contohnya tuh kayak yang ini. Jadi modelannya tuh kayak ada tulisan yang di-block dan akan nampilin beberapa kata aja gitu. Sorry to say, tapi kayak Epstein file. I don't know. Ini buat bercandaan aja sih, karena otak gue tuh kayak tiap kali menerima sebuah informasi gitu ya, dia kayak akan nge-link sama, hal lain yang pernah gue receive gitu. Dan waktu ngelihat, desain ini dan kemarin sempat, rame kan soal file tadi, gue kayak, "Anjir ini," ya itulah, again bercandaan doang, nggak ada hubungannya sama isi buku satu ini. Tetap oke dan tetap, highly recommend buat kalian yang penasaran soal satu topik tahap akhir kreativitas, yaitu show your work tadi. So ya, mungkin itu aja untuk pembahasan buku satu ini. Gimana dengan kalian? Apakah udah ada yang baca bukunya? Gimana impresi kalian? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja sih. Sekali lagi, tungguin pembahasan gue soal buku Still Like an Artist, karena gue juga berencana untuk bikin video pembahasan khususnya. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.